Waalaikumsalam. Mbak Dinda ya? Iya. Oh, silakan masuk Mbak. Makasih. Iya. Saya tinggal bentar ya Mbak. Saya Iya. di belakang sebentar. Ini Mbak minumnya, silakan. Terima kasih. Iya. Ini Mbak Dinda yang tempoh hari nelfon saya ya Mbak? Iya Mbak. Oh, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, baik, alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih Mbak? Kuliah aja sih. Oh, kuliah ya udah semester berapa Mbak? Semester 3 Kuliahnya di mana? di UIN Banten. Oh, yang di Serang itu ya Mbak? Iya, betul. Oh, gitu. Mbak Dinda kalau boleh tahu nih Mbak, dapat nomor saya dari mana Mbak? Dari teman sih. Oh, dari teman. Nanya-nanya kayak gitu atau Mbak Dinda dengan sukarela buat nelfon saya? Secara sukarela. Sukarela ya Mbak, berarti nggak ada paksaan dari siapapun ya Mbak? Nggak ada sih. Oh, bagus kayak gitu. Sebelum lebih jauh nih Mbak, perkenalkan dulu ya Mbak, nama saya Celestia Ningsih. Saya konselor di lembaga konseling ini Mbak. Mbak Dinda bisa panggil saya Tia. Salam kenal ya Mbak Tia. Iya, salam kenal juga ya Mbak. Saya mau nanya nih Mbak, Mbak Dinda udah pernah melaksanakan kegiatan konseling belum sebelumnya? Belum pernah sih, pertama kalinya. Oh, pertama kali ya Mbak, berarti pertama kali ini dengan saya Mbak konselornya. Iya. Berarti saya adalah konselor pertama Mbak Dinda ya? Iya Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak Dinda sudah tahu belum sih mengenai kegiatan konseling itu bagaimana? Belum tahu sih Mbak. Oh, belum tahu ya Mbak. Kalau gitu izinin saya buat memberitahu Mbak Dinda ya mengenai konseling itu apa. Iya Mbak, boleh. Jadi proses bimbingan yang hari ini kita lakukan bisa disebut juga dengan konseling individual Mbak. Konseling individual itu di mana proses bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu saya sendiri yang Mbak konselornya, dan diberikan kepada kliennya yaitu Mbak Dinda ya pada hari ini secara face to face nih Mbak, untuk mengentaskan masalah Mbak Dinda guna tercapainya tujuan yang diinginkan. Jadi insya Allah pada hari ini kita sama-sama mencari jalan keluar untuk masalah Mbak Dinda ya Mbak. Oh iya iya. Baik, jadi sekarang apa nih Mbak yang Mbak Dinda ingin ceritakan kepada saya? Oh iya Mbak, sebelumnya. Tapi aku cuma punya waktu 1 jam nih, karena setelah ini aku ada janji sama teman. Oh, 1 jam ya Mbak. Kalau gitu kita manfaatkan waktu 1 jam ini dengan sebaik-baiknya ya Mbak. Iya. Mau cerita apa Mbak? Jadi gini Mbak, aku tuh kesel dan marah banget sama pacar aku. Kesel yang dimaksud itu kayak gimana Mbak? Jadi gini Mbak, aku sama dia tuh ada permasalahan sebenarnya. Tapi setiap aku mau ngebahas nih masalahnya, cowok aku ini selalu ngalihin topik pembicaraan yang dimana tuh dia nganggep seolah-olah nggak ada apa-apa di antara kita berdua. Oh gitu ya Mbak ya. Coba Mbak Dinda jelaskan lagi secara rinci kepada saya perasaan kesal dan marah yang Mbak Dinda rasakan pada saat ini itu seperti apa ya Mbak? Jujur ya Mbak, aku ini tuh sayang banget sama dia. Makanya aku tuh mau memperbaiki hubungan ini supaya kita bisa kayak dulu lagi. Mbak Dinda tadi mengatakan bahwa Mbak Dinda marah dan kesal ya Mbak. Tapi sekarang Mbak Dinda mengatakan bahwa Mbak Dinda sayang sekali dengan pacar Mbak Dinda. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Mbak Dinda mulai ragu-ragu dengan perasaan Mbak Dinda ya? Iya Mbak, makanya aku bingung banget sih sekarang. Gimana Mbak? Jadi apa yang dia lakuin sama apa yang dia omongin itu beda. Bedanya kalau mau tahu itu seperti apa Mbak? Misalnya gini, dia tuh selalu ngungkit-ngungkit apa aja yang udah dia kasih, kayak barang, kayak waktu juga pun diungkit sama dia. Oh, sampai segitunya ya Mbak? Iya emang Mbak. Saya mulai paham nih Mbak dengan alur yang Mbak Dinda ceritakan atau masalah Mbak Dinda pada saat ini. Bisa tolong ceritakan sama saya apa sih pengaruh hal ini sama kehidupan sehari-hari Mbak? Jadi aku tuh suka stres sendiri Mbak. Kayaknya tuh di otak aku tuh udah kayak ya semuanya mikirin dia gitu. Dia doang di otak aku. Hubungan aku sama teman-teman aku juga ya jadi renggang. Karena akhir-akhir ini tuh aku nggak bisa kontrol emosi. Oh jadi gitu ya Mbak. Kalau misalkan saya ada di posisi Mbak, mungkin saya sama sih sama Mbak, bakalan kesal atau ya marah sama pacar saya gitu. Coba ceritakan lagi Mbak kepada saya lebih rinci tentang masalah Mbak pada saat ini. Jadi pas pacaran tahun pertama, aku tuh di treat like a queen. Pasti banyak tahu kan di treat like a queen. Ya paham. Nah tapi terus nih 3 bulan belakangan ini dia jadi kayak berubah aja gitu, nggak tahu sebabnya kenapa. Berubah yang dimaksud Mbak Dinda itu seperti apa ya? Jadi misalnya kayak aku minta kejelasan hubungan nih, dia selalu bilang iya aku serius sama kamu, tapi sebenarnya sikap yang dia kasih ke aku tuh nggak ada tuh serius-serius. Coba ceritakan lagi Mbak secara lebih jelas gitu, percaya deh Mbak, cerita Mbak Dinda aman sama saya. Jadi gini Mbak, waktu itu kan dia mau ke rumah aku, terus ya kebetulan kita tuh emang udah pernah main ke rumah masing-masing sih. Nah pas dia mau ke rumah aku tuh emang udah punya janji sama teman aku, tapi dia malah mikir yang enggak kayak kalau orang lain tuh lebih penting dibandingkan dia. Jadi gimana ya Mbak, dia tuh selalu nuntut kalau aku tuh harus seinisiatif dia gitu. Kayak sekarang
dia mau ke rumah aku, ya aku juga harus di rumah gitu. Aku harus ngebatalin janji aku sama teman aku gitu mbak. Berarti secara tidak langsung pacar Mbak Dinda dia mengharapkan imbalan ya Mbak dari apa yang dia berikan ke Mbak Dinda. Soalnya kayak apa yang dilakukan dari inisiatif dia, Mbak Dinda juga harus melakukan itu dengan inisiatif Mbak gitu. Iya betul mbak, semenjak itu tuh kita jadi ribut terus. Nah secara nggak langsung dia juga nuntut aku buat jadi cewek yang penurut, cewek yang inisiatif. Intinya dia tuh pengen aku ya sempurna buat dia. Maaf nih Mbak, kalau misalkan pertanyaan saya sedikit sensitif, saya mau nanya apa Mbak Dinda benar-benar mencintai pacar Mbak Dinda? Ya jelas cinta banget dong mbak. Iya saya percaya. Kalau misalkan saya nggak cinta, nggak mungkin dong saya datang ke sini buat minta solusi sama mbak. Lalu hal apa sih yang membuat Mbak Dinda jadi ragu-ragu sama pacar Mbak Dinda sekarang? Jadi kalau misalkan ada masalah yang kecil nih mbak, pasti bisa besarin sama dia, yang nggak harus dimasalahin aja jadi permasalahin sama dia. Nah giliran aku pengen minta omongin nih secara baik-baik, dia pasti selalu ngalihin topik pembicaraannya. Jadi dia tuh kalau kita ketemu nih, dia tuh pengennya seneng-seneng doang. Oh gitu, ya saya paham. Terus Mbak, Jadi aku tuh sempat mikir kalau aku sama dia tuh cuma buang-buang waktu aja. Terus ini tuh juga jadi ngehambat karir aku kalau misalnya aku terus-terusan mikirin dia. kalau boleh tahu Mbak, mikirin yang seperti apa yang Mbak Dinda maksud tuh? Jadi kalau misalkan aku lagi kelas nih, aku mikirin dia. Kalau misalkan lagi di rumah, mikirin dia. Bahkan kalau lagi sama teman-teman pun, aku juga mikirin dia mbak. Berarti masalah ini benar-benar menghambat aktivitas sehari-hari Mbak Dinda ya? Iya banget. Dari semua yang Mbak Dinda ceritakan nih Mbak kepada saya bisa ambil kesimpulan kalau Mbak Dinda bingung ya Mbak, apakah masalah ini itu datangnya tiba-tiba atau harus diperbaiki atau tidak sih? Apakah demikian Mbak? Iya betul mbak. Jadi aku tuh nggak cuma ngeliat dia dari sisi buruknya aja, aku masih pertimbangin sikap-sikap dia yang baik ke aku. Nah kalau gitu coba dipikir-pikir lagi ya Mbak untung dan ruginya. Jadi coba Mbak Dinda pikir nih kalau misalkan Mbak Dinda perbaiki hubungan dengan pacar Mbak Dinda, apa untung dan ruginya. Terus juga kalau misalkan Mbak Dinda sampai mengakhiri hubungan ini dengan pacar Mbak Dinda, apa untung dan ruginya buat Mbak Dinda. Nah setelah Mbak Dinda udah mulai tahu nih apa untung dan ruginya, Mbak Dinda dapat putuskan apa sih yang mau Mbak Dinda ambil gitu buat jalan keluarnya. Terus kalau Mbak Dinda udah nemu jalan keluarnya, Mbak Dinda bisa bicarakan dengan pacar Mbak Dinda. Begitu Mbak. Jadi di sini saya nyiapin sticky note nih Mbak buat Mbak nulisin hambatan-hambatan apa sih yang Mbak Dinda hadapi pada saat 3 bulan terakhir ini dengan pacar Mbak Dinda. Silakan mbak, boleh mbak. Sudah nih mbak. Sudah ya Mbak, saya bacakan ya Mbak hambatan-hambatan yang Mbak Dinda rasakan pada 3 bulan kebelakangan ini. Yang pertama yaitu komunikasi yang kurang baik ya Mbak. Iya mbak. Yang kedua tuntutan menjadi pacar yang sempurna. Dan yang ketiga egoisme yang tinggi dari masing-masing. Kalau boleh tahu nih Mbak, tuntutannya seperti apa sih yang pacar Mbak minta kepada Mbak gitu? Jadi dia tuh selalu bandingin aku sama mantannya, aku harus sama gitu kayak mantannya dia. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, membanding-bandingkan yang seperti apa sih yang Mbak Dinda sering merasakan dari pacar Mbak Dinda? Ya jadi gini, kita kan sering nih ngobrol kayak bicara dia gitu. Aku nanya dia, aku belum bisa masak nih, kamu mau nggak punya calon istri yang bisa masak? Terus dia langsung jawab, ya belajar dong, mantan aku aja jago masak, bahkan suka masak bareng sama ibu aku dulu. Coba mbak bayangin, ngebatin nggak digituin? Iya Mbak, saya paham banget sih apa yang Mbak Dinda rasain. Coba kalau misalkan saya di situ, mungkin saya juga bisa kesel ya Mbak. Dan sebagai sesama perempuan, saya juga kesel kalau dibanding-bandingin kayak gitu sama mantan pacar saya gitu ya. Nah iya gitu mbak, padahal aku juga bisa masak ya, walaupun masak aku tuh jarang. Aku juga belajar kali nantinya, aku juga masih punya otak. Iya benar-benar itu konteksnya bercanda ya Mbak, apalagi kalau misalkan Mbak Dinda ini tidak benar-benar bisa masak beneran ya Mbak. Oh nggak tahu deh mbak, aku nggak bisa ngebayangin dia bakal ngomong apa. Kalau dari yang ketiga nih Mbak, egoisme yang tinggi dari masing-masing itu seperti apa ya Mbak? Jadi dia tuh nggak pernah sadar kalau misalkan dia suka nyakitin perasaan aku. Nah kalau misalkan aku mau bahas nih, dia tuh selalu ngehindarin. Gitu ya Mbak Dinda. Jadi dia nggak mau dengerin apa yang Mbak Dinda omongin gitu ya? Betul mbak, makanya kalau misalkan dia suka ngomong sayang sama aku cuma kasih senyum aja sih. Jadi sebenarnya tuh dia sayang aku atau sayang mantannya sih? Kalau boleh tahu nih Mbak, seberapa sering sih pacaran Mbak Dinda ini bahas-bahas soal tentang mantan? Ya nggak sering-sering banget sih mbak, tapi sekali yang ngomong tuh jadi bikin aku mikir keras, yang dimana tuh seolah-olah nuntut aku biar jadi sempurna gitu. Oh gitu ya Mbak. Jadi gini Mbak, tadi kan Mbak Dinda sudah menuliskan hambatan-hambatan dari apa yang Mbak Dinda rasakan selama 3 bulan ini nih Mbak. Nah sekarang coba Mbak Dinda buat jalan keluar dari apa masalah Mbak Dinda ini, terserah apa aja. Oke boleh mbak.
Jadi ini saya harus milih semacam solusi gitu ya Mbak? Betul Mbak. Udah ya Mbak, baik saya bacakan lagi ya Mbak, apa yang menjadi solusi untuk Mbak ke depannya. Yang pertama, Mbak Dinda mau konfes soal keinginan dari masing-masing ya Mbak. Yang kedua, memberikan waktu untuk introspeksi diri masing-masing. Dan yang ketiga, tukeran gift ya Mbak. Ya kira-kira gitu sih Mbak, kita harus benar-benar saling introspeksi diri dan harus terbuka satu sama lain, kurang lebih kayak gitu sih Mbak. Kalau yang tukeran gift ini maksudnya kayak apa ya Mbak? Nah kita kayak saling tukar kado gitu aja sih, buat simbolis kalau kita berdua ini tuh masih peduli satu sama lain dan kita berdua juga masih ada etikat untuk memperbaiki hubungan kita. Oh, kira-kira tukeran kado ini mau dilaksanain kapan sama Mbak Dinda? Kayaknya bulan depan sih Mbak. Kalau buat sekarang aku tuh kayak masih mau ya udah masing-masing aja dulu buat saling introspeksi diri. Wah, bagus ya Mbak. Mungkin buat selanjutnya Mbak Dinda bisa mengirimkan bukti dari tukeran kado itu kepada saya sebagai bentuk evaluasi ke depannya ya Mbak. Apakah cara yang kita ambil sekarang itu berhasil atau tidak? Iya Mbak, nanti untuk info perkembangannya akan saya kasih tahu kan Mbak. Iya betul. Jadi bukti ini untuk bahan evaluasi ya Mbak. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Kalau misalkan tidak berhasil mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan buat rencana baru untuk kedepannya ya Mbak. Iya Mbak. Coba abis ini Mbak Dinda ajak ketemu pacarnya mungkin ya Mbak. Ajak ngobrol baik-baik, ajak mencari solusi apa sih jalan keluar dari pertemuan kalian pada nanti itu. Iya Mbak, kayaknya abis ini aku bakal ngomong pelan-pelan sih ke dia biar ada titik temu. Wah, yang Mbak Dinda ceritakan kepada saya dapat saya simpulkan ya Mbak, bahwa yang pertama Mbak Dinda masih mencintai pacar Mbak Dinda. Terus yang kedua, Mbak Dinda tuh hanya marah dan kesal saja, hanya sesaat gitu. Terus yang ketiga, Mbak Dinda cuma cemas atas tuntutan yang diberikan oleh pacar Mbak Dinda kepada Mbak Dinda. Ya mungkin kayaknya abis ini aku bakal ngomong sama dia sih secara pelan-pelan biar ada titik temu nih. Gimana sih hubungan kita berdua kedepannya? Pasti harus itu Mbak. Jadi dari konseling hari ini apa nih yang Mbak Dinda dapatkan? Yang saya dapatkan ya tentunya saya dapat solusi sih dari semua permasalahan yang bikin saya pusing udah kejawab nih sekarang. Terus saya jadi tahu untung dan ruginya kalau saya pengen ngambil keputusan. Baik, sebelumnya saya mau ngucapin makasih dulu nih sama Mbak Dinda karena Mbak Dinda udah jadi pribadi yang mandiri nih Mbak, udah mulai terbuka apa yang Mbak Dinda rasakan dan sudah membuat proyeksi untuk kedepannya untuk masalah Mbak Dinda sendiri. Jadi gimana nih Mbak perasaan Mbak Dinda setelah konseling hari ini? Ya tentunya lega banget sih Mbak, aku jadi punya teman diskusi, aku jadi punya teman buat tempat berkeluh kesah. Alhamdulillah ya Mbak, jadi ada perubahan gitu dari sikap Mbak Dinda yang kemarin hari ini dan hari yang akan datang ya Mbak. Ya makasih juga ya Mbak. Ya terima kasih lagi ya Mbak karena konseling hari ini sudah berjalan lancar dan Mbak Dinda juga mendapatkan solusi ya Mbak dari apa yang Mbak Dinda rasakan selama ini. Semoga solusi yang kita sepakati hari ini bisa memperbaiki masalah Mbak Dinda untuk kedepannya ya Mbak. Iya Mbak, doain juga ya. Ya mungkin konseling hari ini saya tutup saja ya Mbak saat ini karena kita juga sudah selesai dan Mbak Dinda sudah berani terbuka membicarakan apa yang Mbak Dinda rasakan pada saat ini. Iya aku senang banget loh Mbak. Baik kalau kayak gitu saya tutup aja dengan membaca hamdalah ya Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minum dulu yang sudah saya sediakan. Maaf ya Mbak, cuma bisa menyediakan ini saja. Ya Mbak, nggak apa-apa kok. Ya, Ini ya. Ya silahkan Mbak. Ya udah kalau gitu saya izin pamit ya Mbak. Kayaknya teman saya juga udah nunggu nih dari tadi. Ya, Terima kasih ya Mbak.